wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kita semua sehat. Nah anak-anak, sebelum ibu melanjutkan materi, jadi pesan ibu untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga tetap berada di rumah apabila tidak ada kepentingan. Nah anak-anak, kemarin kita telah membahas tentang materi genetik. Nah sekarang kita lanjutkan ya materinya. Kita akan melanjutkan materi tentang pewarisan sifat monohibrid. Apa sih pewarisan sifat monohibrid itu? Nah, tapi sebelum kita melanjutkan materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajarnya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, mari kita simak materi yang akan dipelajari hari ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi ke pewarisan sifat monohibrid. Nah, hukum pewarisan sifat Mendel. Mendel melakukan eksperimen dengan menyilangkan tanaman kapri atau ercis dengan nama biologi Pisum sativum. Nah, kenapa Mendel harus menggunakan tanaman ercis untuk percobaannya? Dengan alasan yang pertama, tanaman ercis mempunyai pasangan sifat-sifat yang mencolok, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah disilangkan, cepat menghasilkan keturunan, tanaman setahun, memiliki bunga sempurna, kemudian memiliki 7 sifat beda. Dan Mendel juga menggunakan tanaman ercis ini untuk persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, hukum Mendel 1 yang dikenal dengan hukum segregasi. Nah, bunyinya bahwa pada pembentukan gamet, 2 gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel atau gamet secara bebas. Nah, kemudian hukum 2 Mendel yang berbunyi bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Nah, kita perhatikan contoh persilangan monohibrid dominan. Artinya di sini satu sifat beda yang dominan. Dominan itu kemarin sudah dibahas, yaitu sifat yang selalu muncul, baik dipasangkan dengan dominan lagi atau dipasangkan dengan yang sifatnya resesif. Ya, nah kita perhatikan contohnya. Persilangan antara kacang ercis berbunga merah dominan dengan alel M besar dengan kacang ercis berwarna putih bersifat resesif M kecil. Nah, kita cari nanti F1 dan F2-nya. Nah, kita perhatikan di sini bunga warna merah dominan dengan bunga warna putih resesif. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. P1 ya, atau di sini induk ke-1 yang memiliki alel M besar disilangkan dengan yang memiliki alel M kecil. M besar, ibu di sini tentukan dia sebagai jantan. Ya. Nah, dengan fenotip bunga warna merah. Kemudian M kecil sebagai betina. Nah, dengan fenotip bunga putih. Nah, di sini ya, M besar bisa diturunkan salah satunya karena sama. Jadi boleh diturunkan salah satunya. Kalau misalkan di sini M besar M kecil boleh diturunkan salah satu, tidak boleh ya. Kenapa? Karena harus sama dua-duanya. Kalau misalkan beda, maka harus diturunkan keduanya. Nah, karena ini sama, maka kita turunkan satu. M besar, nah ini juga sama ya, M kecil turunkan. Setelah itu gamet M besar disilangkan dengan gamet M kecil.
maka hasilnya M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. Nah, M besar bersifat dominan, M kecil bersifat resesif. Tadi sudah disampaikan bahwa yang sifatnya dominan akan selalu muncul walaupun dipasangkan dengan yang sifatnya resesif. Nah, sehingga di sini warna yang munculnya yaitu warna merah. Nah, di sini hasil presentasenya yaitu 100%. Nah, maka pertanyaan tadi berapa F1-nya? Ya, dengan genotip M besar M kecil, fenotipnya bunga berwarna merah dengan presentase 100%. Nah, maka pertanyaan kedua, berapakah F2-nya jika hasil persilangan F1 disilangkan dengan sesamanya? Nah, maka orang tua yang kedua berarti kan turunan yang pertama ya, disilangkan dengan turunan yang pertama lagi dengan F1 lagi. Maka di sini orang tua yang keduanya yang ini, bukan lagi yang P1 yang atas. Nah, maka M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya M besar M kecil. Nah, fenotipnya M besar M kecil itu kan warna merah. Nah, di sini juga sama warna merah. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Nah, yang ini ibu tentukan jantan. Nah, yang ini betina. Kemudian karena ini alelnya berbeda ya, maka gamet M besar dan gamet M kecil harus diturunkan dua-duanya. Ini juga sama, diturunkan kedua-duanya. Setelah itu, maka berapa F2-nya? Cara menentukan F2, kita silangkan satu-satu ya. Nah, ini kan yang jantan. Tadi sudah dibahas. Ini yang betina. Bagaimana cara menyilangkannya? Kita silangkan satu-satu. M besar di jantan kita silangkan ke M besar di betina. Ya. Maka hasilnya M besar di jantan disilangkan dengan M besar di betina. Hasilnya M besar M besar. Kemudian kita silangkan M besar di jantan lagi dengan M kecil di betina. Maka hasilnya M besar disilangkan dengan M kecil. Hasilnya M besar M kecil. Kemudian sekarang M kecil di jantan kita silangkan dengan M besar di betina ya. Nah, ini M kecil disilangkan dengan M besar. Maka hasilnya M besar M kecil. Bukan apa di sini harus ditulis M besar dulu, padahal kan disilangkannya M kecil dulu. Nah, karena tadi ya sifat dominan selalu nampak, sedangkan sifat resesif selalu tertutupi oleh sifat dominan. Makanya di sini ditulisnya M besar dulu. Kemudian M kecil disilangkan dengan M kecil. Hasilnya M kecil M kecil. Nah, hasil persilangan dari F2 yaitu kita tentukan ya perbandingan genotipnya langsung. M besar kita tulis di sini ya. M besar. Kemudian ya M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar M kecil, ya ini juga sama M besar M kecil. Maka kita tuliskannya satu kali, tetapi banyaknya dituliskan sebanyak 2. Kemudian di sini yang terakhir M kecil M kecil. Nah, di sini M kecilnya 1. Nah, berapa perbandingan fenotipnya? Nah, tadi kan kalau genotip kan tidak nampak sifatnya. Kalau fenotip nampak, terlihat ya sifatnya. Maka di sini tadi bahwa alel M besar itu merupakan warna merah. Nah, M besar M kecil juga merupakan bunga warna merah. Maka kita jumlahkan bunga warna merah dengan bunga warna merah sebanyak 3. Kemudian M kecil merupakan bunga warna putih. Nah, bunga warna putihnya 1. Jadi hasil fenotipnya 3:1. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan presentasenya? Nah, caranya putih, misalkan kita ingin menentukan presentase bunga putih ya. N/4 dikali 100. N itu ya jumlah bunga putih
ada berapa? Di sini misalkan ada 1, kita masukkan 1 per 4. 4 dari mana? 4 itu hasil persilangan. 1, 2, 3, 4 per 4. Kalau misalkan hasil persilangannya 6, berarti tulis per 6. Kalau misalkan hasil persilangannya 10, berarti tulis per 10. Karena di sini hasil persilangannya 4 ya. 1, 2, 3, 4, maka per 4 dikali 100%. Nah, hasilnya 1 dikali 100 dibagi 4, hasilnya 25%. Kemudian yang warna merah juga sama. N untuk berapa banyak bunga merahnya? Ada 3. 3 per 4 dikali 100% sama dengan 75%. Nah, itu ya. Nah, kita lihat lagi yuk. Contoh soal yang kedua. Masih di persilangan monohibrid dominan. Nah, tanaman kapri atau ercis berbatang tinggi. Nah, alelnya di sini T besar, T besar. Disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek, T kecil, T kecil. Nah, di mana batang tinggi bersifat dominan? Nah, sudah terlihat ya. Di sini alelnya T besar, berarti dia bersifat dominan. Nah, maka gametnya di sini gamet apa? Gametnya ada gamet T besar dan gamet T kecil. Oke, paham ya? Nah, kita lihat apa yang ditanyakannya. F1 dan fenotipnya katanya. Tentukan F1 dan fenotipnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, F2. Jika hasil persilangan sesama F1, berarti nanti untuk pertanyaan yang B, hasil F1 disilangkan dengan F1 lagi. Nah, yang ketiga, perbandingan genotip dengan fenotip. Nah, oke ya. Yuk kita perhatikan penyelesaiannya. Induknya di sini ya, kita tentukan ya. Yang ini gamet jantan. Nah, yang ini gamet betina. Nah, di sini kalau misalkan alelnya sama, kita ambil salah satu gametnya ya. Turunkan T besar 1. Kemudian ini T kecil juga alelnya sama, kita turunkan T kecil. Jadi gametnya ada T besar dan T kecil. Setelah itu kita silangkan T besar dengan T kecil. Hasil F1-nya yaitu T besar T kecil. Nah, seperti tadi T besar di sini bersifat dominan terhadap T kecil, sehingga hasil sifat yang munculnya T besar, di mana T besar itu fenotipnya tinggi. Maka hasilnya yaitu tinggi 100%. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Untuk mencari F2 berarti kita harus tahu induk yang kedua. Induk yang kedua itu dari mana? Dari hasil persilangan F1 dengan F1. Nah, hasil persilangan F1 itu T besar dengan T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Nah, Ibu tentukan lagi ini sebagai jantannya, ini sebagai betinanya. Bu, boleh enggak yang sebelah kanan sebagai jantan, yang sebelah kiri sebagai betina? Boleh ya, itu bisa ditentukan. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita tentukan gametnya. Karena di sini alelnya berbeda, maka gametnya kita turunkan dua-duanya. T besar dengan T kecil. Begitupun di yang betina sama. Setelah itu, kita tentukan F2-nya berapa. Nah, kita silangkan satu-satu seperti tadi ya. T besar di jantan disilangkan dengan T besar di betina. Kemudian T besar di jantan disilangkan dengan T kecil di betina. T besar disilangkan dengan T besar, hasilnya T besar. T besar disilangkan dengan T kecil, hasilnya T besar T kecil. Kemudian yang kedua, T kecil di jantan kita silangkan dengan T besar di betina. Ya, kemudian T kecil di jantan kita silangkan dengan T kecil di betina. Maka hasilnya ini, T kecil disilangkan dengan T besar, hasilnya T besar T kecil. Nah, kenapa tidak T kecil dulu yang ditulisnya? Karena tadi ya, T kecil bersifat resesif, sedangkan T besar bersifat dominan.
Karena yang muncul ketika digabungkan antara sifat yang dominan dengan resesif, yang muncul itu sifat dominan, maka di sini T besar T kecil. Nah, yang ini juga T kecil disilangkan dengan T kecil, hasilnya T kecil T kecil. Nah, kita hitung genotipnya ya. T besar, T besarnya ada 1, T besar, T kecil ada 2, 1, 2. Kemudian T kecilnya ada 1, yang ini. Jadi perbandingan genotipnya 1:2:1. Nah, sekarang penotip itu kan sifat yang tampak ya. Nah, sifat yang tampaknya di sini ada apa aja? Batang tinggi dan batang pendek. Maka di sini kita hitung batang tinggi. 1 ditambah 2, 3. Kenapa yang T besar T kecil masuk ke tinggi? Karena di sini sifat yang munculnya batang tinggi ya. Nah, kemudian yang pendeknya 1. Jadi perbandingannya tinggi banding pendek 3:1. Nah, itu. Ibu tambahkan ya pertanyaannya, berapakah persentase masing-masing batang tinggi dan batang pendek? Nah, kita lihat batang pendek sama N. Ada berapa banyak batang pendek? Ada 1/4. 4 dari mana? Dari hasil persilangan. Dikali 100% sama dengan 25%. Kemudian untuk yang tinggi, N-nya ada berapa? Ada 3. 3/4 dikali 100%, maka hasilnya 75%. Nah, gitu ya kurang lebih. Silahkan nanti bisa dilihat lagi di buku paketnya, berlatih lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah selesai. Mudah-mudahan apa yang barusan Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, Ibu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.